Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran kelas 12 semester 5 hari ini kita akan membahas masalah pernikahan dalam Islam atau subbagiannya adalah perceraian atau talak. Untuk memulai sebelum kita menuju ke materi, alangkah baiknya kita simak dulu apa sih dasar dari pernikahan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana rukun, bagaimana hukumnya pernikahan. Dalam perjalanan pernikahan itu pasti ada badai menimpa. Dari itu kita berdasarkan pada melihat dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Setiap suami istri itu adalah pakaian. Jadi pakaian suami adalah pakaian istri. Pakaian istri juga pakaian suami. Maksudnya di sini keduanya harus saling menutupi. Contohnya kisah seperti ini. Yang dimaksud dengan libasul lahun tadi adalah seorang suami ketika melakukan suatu perbuatan yang buruk terhadap istri harus menutupi. Nah, dalam segmen berikut ini cerita seperti ini kita pahami dulu. Suatu saat ada percekcokan antara suami istri. Saking emosinya sudah memuncak, seorang suami tanpa di luar kesadarannya dia sudah menampar pipi istrinya. Seketika itu istrinya menangis sampai matanya merah. Nah, sejenak kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Suami kaget karena beliau mendengar suara siapa itu. Ternyata itu adalah suara mertuanya. Sontak dia berpikir, ini nanti istriku akan mengadu apa yang sudah aku lakukan. Berarti pernikahan saya di luar di gerbang perceraian. Ketika beliau sudah membuka pintu, suami tadi membukakan pintu. Assalamualaikum. Monggo bu, silakan masuk. Istrinya keluar memberikan. Mertuanya kaget. Kenapa? Anakku kok matanya merah, pipinya sembab. Akhirnya ditanya, ada apa Dok? Kamu kok matanya sembab? Enggak apa Bu, saya itu rindu sama ibu. Mau kesini apa enggak? Akhirnya karena sekarang saya sudah ketemu ibu, akhirnya saya menangis karena kerinduan saya sudah terobati ibu. Suami kaget. Oh ternyata istriku tidak mengadu kepada ibunya. Nah ini contoh dari pakaian tadi. Seorang suami adalah pakaian dari istri, seorang istri itu adalah pakaian suami. Jadi kita tidak boleh menceritakan keburukan istri kepada orang lain, menceritakan keburukan suami kepada orang lain. Oke anak-anakku, kita akan membahas masalah apa sih itu perceraian, kemudian hukumnya bagaimana yang dinamakan talak itu yang ada berapa macam, itu nanti kita bahas di materi berikut ini. Oke. Kita buka dulu materi ini dengan perceraian atau talak. Yang pertama kita bahas pengertian dari perceraian atau talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan yang disebabkan oleh perselisihan antara suami istri yang menimbulkan bibit permusuhan dan kebencian di antara keduanya. Macam talak ada dua. Yang pertama, talak roj'i atau talak sementara yang bisa rujuk kembali. Yang kedua adalah talak
bain, yaitu talak selamanya atau tidak bisa rujuk kembali kecuali istri menikah kemudian cerai baru kita bisa kembali. Itu namanya talak bain. Selanjutnya hukum talak. Hukum talak yang pertama bisa dikatakan wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri sedangkan hakim sudah memandang perlu keduanya bercerai. Ini menurut mazhab Hambali. Jadi bisa berubah-ubah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah ataupun makruh yang menjadi hukum asli talak. Yang kedua adalah sunnah. Apabila suami tidak lagi sanggup membayar kewajibannya atau menafkahi istri, kemudian atau istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, ini hukumnya sunnah. Bisa menjadi haram apabila atau bid'ah ya dalam dua keadaan. Yang pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri sedang haid. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Jadi setelah haid kemudian suci dicampuri kemudian menjatuhkan talak itu diharamkan. Yang keempat adalah makruh. Ini adalah hukum asal dari talak, adalah dibenci sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi abghadul halali min indallahit talaq. Hadis riwayat Ibnu Hajar dan Ibnu Daud. Allah menghalalkan talak, tapi itu adalah talak itu halal tapi dibenci oleh Allah. Kemudian lafaz talak, kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam. Bisa bersifat sharih, terang atau jelas bahwa suami tidak ragu-ragu lagi memutuskan ikatan pernikahan dengan mengatakan kamu saya cerai atau kamu saya talak. Itu berarti sudah jatuh talak satu. Tidak boleh talak dijatuhkan 3 kali sekaligus. Nah, nanti ada bahasanya setelah jatuh talak satu ada masa menunggu. Yang kedua adalah talak atau kalimat kinayah atau sindiran, bahwa suami masih ragu-ragu untuk mengucapkan kata cerai sehingga suami hanya melakukan sindiran saja. Misalnya, aku pulangkan kamu ke rumah keluargamu ya. Ini kayaknya dikatakan sadar apa tidak? Kayaknya kalau dikatakan sadar berarti ini sudah jatuh talak satu. Makanya jangan mempermainkan kata talak dalam sebuah rumah tangga. Hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan atau talak ini ada beberapa macam. Yang pertama tadi kan talak melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Jadi kata talak itu tidak boleh dijatuhkan kalau dengan paksaan. Misalkan seorang ibu memaksa anaknya atau anaknya laki-laki, kamu cerai saja sama istrimu, aku tidak suka sama istrimu. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, fasakh. Pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Misalnya,
suami tidak mampu menafkahi lahir maupun batin selama 3 bulan. Ini ada di di surat nikah ya, ada di situ dikatakan 3 bulan secara berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir batin berarti sudah fasah. Jadi istri boleh membuka cerai. Yang ketiga adalah li'an, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Tolong hati-hati ketika menuduh, harus ada saksi. 4 orang laki-laki yang adil. Yang keempat adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Misalnya karena sudah tidak betah lagi hidup dengan suaminya yang pengangguran, akhirnya si istri meminta suaminya untuk ceraikan saja saya. Ini berarti permintaan dari istri kepada suami. Jadi suaminya belum berniat menceraikan istri. Yang kelima adalah ilak. Sumpah suami yang mengatakan bahwa tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Di sini ada yang mengatakan tidak ada waktu tertentu, pokoknya ada niat aku sudah muak sama istri saya, ini juga sudah merupakan kategori talak. Jadi hati-hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu bihar, yaitu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Jadi jangan mempermainkan ucapan, karena kan kalau kita mempermainkan secara tidak sengaja, kamu seperti wajah ibuku, ini sudah melanggar hukum, jadi bisa jatuh talak. Yang terakhir yaitu nuyush atau durhaka, yaitu tindakan istri yang menentang kehendak suami yang tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara. Contohnya, seorang suami sudah menyediakan rumah untuk istrinya. Karena istrinya itu berat dengan orang tuanya, dengan alasan ibuku sendirian nanti di rumah ataupun yang lain, kemudian dia berat untuk dibawa suami, itu termasuk nusyus. Hanya saja seorang suami harusnya memberikan pelajaran ya secara bertahap, misalkan 1 hari dulu ke rumah ibu, kemudian 3 hari ke rumah baru, kemudian nanti secara berselingan ini nanti lama-lama akan menyesuaikan diri. Jadi tidak harus langsung diboyong ke rumah yang baru, secara bertahap saja. Bisa dikatakan nusyus apabila perkataan suami yang rendah kemudian dijawab oleh istri dengan nada tinggi. Ini sudah masuk nusyus, cuman skalanya skala rendah. Bagaimanapun rendah apapun nusyus itu tetap nusyus atau durhaka. Masa iddah atau masa menunggu, yaitu masa tunggu atau menanti bagi istri yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Yang dimaksud dengan cerai mati itu adalah ditinggal mati suaminya. Yang pertama, bagi istri yang hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak yang dikandungnya, baik cara cerai mati atau hidup. Berdasarkan Quran surat Talak ayat 4. Silakan dibuka, nanti di situ ada ayatnya panjang, jadi ibu tidak perlu menjelaskan di sini, kalian saja yang nanti mencari isi dari surat Talak
ayat 4. Kemudian yang kedua adalah bagi istri yang tidak hamil, maka iddahnya 3 kali suci bila cerai hidup. Nah, kalau cerai mati berarti masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ingat, kalau cerai mati berarti 4 bulan 10 hari untuk menunggu menikah lagi. Kemudian untuk orang yang cerai hidup atau istri yang cerai hidup berarti dia menunggu 3 kali suci. Nanti ada penjelasan yang dimaksud dengan 3 kali suci ada di berikutnya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234 ini untuk cerai mati, kemudian surat Al-Baqarah ayat 228 ini untuk cerai hidup. Yang ketiga, bagi istri yang tidak haid atau menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan sesuai surat Thalaq ayat 4. Nah, yang dimaksud tadi ada 3 kali puruk. Itu adalah yang dimaksud 3 kali haid. Maksudnya di sini, yang pertama adalah suci, kemudian haid. Ini adalah suci yang pertama, kemudian suci yang kedua, haid lagi, kemudian suci yang ketiga, haid lagi, kemudian masa suci yang keempat. Ini yang dimaksud dengan 3 kali haid. Nah, bisa juga dikatakan 3 kali suci. Suci, haid, suci, haid, suci. Berarti 3 kali suci. Kita bahas masalah rujuk. Rujuk yaitu kembalinya suami kepada istri atau kembalinya istri kepada suami yang telah menceraikannya. Jadi fungsinya iddah itu tadi, masa iddah itu masa menunggu. Apakah nanti suaminya itu masih mau berkumpul kembali dengan istrinya ataukah diteruskan dengan talak berikutnya. Jadi talak dijatuhkan lagi sampai 3 kali berarti ini sudah masuk talak bain atau tidak boleh rujuk kembali. Kemudian rukun rujuk yang pertama ada istri, ada suami, saksi, dan sighat atau lafaz ijab qabul. Ini semacam tajdidun nikah atau bangun nikah. Jadi setelah jatuh talak 1, alangkah baiknya itu diadakan tajdidun nikah atau memperbaharui pernikahan kembali. Hukum rujuk yang pertama adalah wajib terhadap suami yang mentalak salah seorang istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Jadi boleh rujuk apabila masa iddahnya itu masih ada, masa menunggunya masih ada. Kemudian ini wajib kalau memang untuk kebaikan itu diwajibkan rujuk. Kemudian bisa menjadi haram apabila terjadi dari sebab rujuknya itu dengan niat menyakiti istrinya kembali. Ini haram. Tidak perlu rujuk kalau ini. Berarti haram dilakukan. Yang ketiga adalah jaiz atau boleh atau mubah yang merupakan hukum rujuk asli. Yang keempat, sunnah jika lebih berfaedah atau bermanfaat bagi keduanya. Jadi kedua keluarga maupun kedua mempelai. Syarat rujuk yang pertama atas kemauan sendiri atau kemauan kedua belah pihak. Tidak ada paksaan di sini. Kemudian yang kedua dinyatakan dengan perkataan. Aku ingin rujuk dengan kamu atau mari kita bersatu kembali. Itu kata-kata yang
diucapkan ketika ingin rujuk. Kemudian mantan istri dalam keadaan iddah. Jadi sudah saya katakan bahwa rujuk bisa dilakukan kalau masih ada masa iddah atau masa menunggu itu belum habis. Jadi masa aktifnya masih ada. Yang keempat adalah adanya saksi, harus disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang adil, yang jujur. Kemudian ketentuan rujuk, yang pertama, rujuk hanya boleh dilakukan jika membawa kebaikan bagi istri dan anak-anaknya, jika ini ada anaknya. Kemudian yang kedua, rujuk hanya dapat dilaksanakan jika perceraian terjadi 1 atau 2 kali. Kalau perceraian 3 kali berarti sudah selamat tinggal saja, karena boleh kembali apabila istri menikah lagi kemudian cerai. Kemudian kalau mau kembali berarti itu masih ada kesempatan. Kalau tidak mau kembali berarti sudah pisah selama-lamanya. Yang ketiga, rujuk dilakukan sebelum masa iddahnya. Hikmah rujuk mengembalikan hubungan persaudaraan. Yang kedua adalah alat islah atau perdamaian untuk memperbaiki kesalahan kedua belah pihak. Yang ketiga, menyelamatkan masa depan anak-anaknya, khususnya dalam hal pendidikan. Kesimpulan, yang pertama, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang kedua, pernikahan mempunyai kata dasar nikah. Menurut bahasa Indonesia, nikah artinya bersatu atau berkumpul. Menurut istilah syariah, nikah adalah bersatu atau berkumpul antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan Islam. Keempat, hukum nikah adalah mubah atau boleh dilakukan bagi sebagian ulama. Kemudian yang kelima, hukum talak atau hukum asli perceraian adalah makruh. Yang keenam, perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah, kecuali apabila demi kemaslahatan bersama. Yang ketujuh, hukum asli rujuk adalah boleh atau mubah apabila demi kebaikan. Kesimpulan terakhir itu tadi. Untuk penilaian silakan jawab pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas. Yang pertama, talak adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yang kedua, bagaimana caranya supaya suatu pernikahan terhindar dari perceraian? Yang ketiga, rujuk bisa dilaksanakan apabila sebelum masa iddah berakhir. Mengapa demikian? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan nusyuz? Silakan kalian jelaskan. Yang kelima, bagaimana agar suatu pernikahan bisa langgeng menurut kalian? Terima kasih perhatiannya. Untuk materi selanjutnya kita bahas kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian mata pelajaran hari ini mengenai perceraian atau talak. Untuk tugas, silakan kalian catat dulu soalnya di YouTube, kemudian kamu jawab apa sih pertanyaan di dalamnya. Setelah itu kamu foto, kemudian kirim di Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.
Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri.